Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Infiani. Saya mahasiswi semester 2 program studi tarbiyah di STAI Sabili. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pembukuan dan pengumpulan Al-Quran. Latar belakang, Al-Quran adalah sebuah kitab suci bagi orang Islam, baik masih hidup maupun sudah beliau wafat sampai sekarang, baik yang ada di kawasan Timur Tengah sampai di benua Eropa. Al-Quran yang dulu sampai sekarang masih tetap sama para sejarawan dan kritikus sejarah, baik yang orientalis maupun dari ilmuwan Islam sendiri, mencoba melakukan penelitian, menulis dan mengangkat tema sentral yaitu Al-Quran dengan berbagai sudut pandang. Ada yang melihat dari sudut bahasa dan sastranya, ada yang melihat dari sudut bentuk dan huruf yang digunakannya, ada yang melihat dari sudut pandang apa yang dikandungnya, dan ada yang melihat sudut pandang kronologis turunnya surah dan ayat kesemuanya. Rumusan masalah: 1. Penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah. 2. Penghimpunan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. 3. Pencetakan pada abad ke-17 Masehi. A. Penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah. Para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka yang diangkat sebagai sekretaris seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Tiap ada ayat turun, Nabi memerintahkan mereka untuk menulis dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah. Bukan hanya lempengan tempat menulis harus tersusun sesuai dengan surah yang ditunjukkan pada Nabi, tetapi juga disampaikan pada sahabat ayat. Yang turun itu dalam hafalan sahabat dimasukkan pada surah yang ditunjuk, jadi ada kecocokan antara hafalan yang bukti fisik dari ayat yang tertulis. Sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafal di dalam hati. Samping itu, sebagai sahabat juga menuliskan Al-Quran yang turun atas kemauan mereka sendiri tanpa diperintah oleh Rasulullah SAW. B. Penghimpunan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menjalankan urusan Islam sesudah Rasulullah. Ia dihadapkan kepada peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagai orang Arab. Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, 70 qori hafal Al-Quran dari para sahabat gugur Akbar 2008, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa ini ada perkembangan yang signifikan yang berhubungan dengan kualifikasi Al-Quran. Hal ini disebabkan karena khalifah kedua ini melanjutkan apa yang telah dicapai oleh khalifah pertama, yaitu mengembangkan misi untuk menyebarkan Islam dan mensosialisasi. 3. Pada masa Ali bin Abi Thalib disebutkan di atas bahwa pada masa Utsman bin Affan Al-Quran belum memiliki harkat dan tanda baca, maka diadakanlah penyempurnaan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini Al-Quran sudah diberi harkat dan tanda baca. Pemberian harokat atau nuqat al-i'rab. Sebagaimana telah diketahui bahwa naskah Mushaf Utsman generasi pertama adalah naskah yang ditulis tanpa alat bantuan baca yang berupa titik pada huruf atau nuqat al-i'jam dan harokat atau nuqat al-i'rab yang lazim. D. Tahap pencetakan Al-Quran pada abad ke-17 Masehi. Pemeliharaan Al-Quran terus dilakukan dalam waktu-waktu, terutama ketika dunia terus-menerus mengalami kemajuan dalam hal percetakan. Akan halnya buku-buku dan media cetak lainnya. Al-Quran pun untuk pertama kali dicetak di kota Hendrum, Jerman pada abad ke-17 Masehi. Kesimpulan, di beberapa pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 1. Al-Quran sebagai kalam Allah yang kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat telah dijamin langsung oleh Allah. 2. Penulisan Al-Quran telah dimulai sejak masa Rasulullah masih hidup dan kemudian dilanjutkan pengumpulannya pada masa Khalifah Abu Bakar dan selanjutnya. Dibukukan pada